Di tengah geliat urbanisasi yang pesat di kota Bekasi, sebuah suara sunyi perlahan kembali terdengar. Bukan suara kendaraan, bukan pula deru mesin industri, tetapi suara air yang mulai mengalir kembali. Dari sebuah jalur yang lama terkubur dan nyaris terlupakan, Kalimati. Nama Kalimati memang mengandung ironi. Ia adalah sisa dari sistem irigasi dan drainase yang pernah hidup dan berfungsi. Namun kini sebagian besar tertutup beton, terkepung bangunan, dan terperangkap dalam kepentingan pembangunan yang sering abai terhadap daya dukung lingkungan. Selama bertahun-tahun, aliran Kalimati dibiarkan mati secara perlahan. Bukan karena kekeringan, tapi karena tertimbun oleh sampah, bangunan liar, dan pengabaian. Namun tahun 2024 menjadi titik balik. Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDE) mengumumkan lanjutan program pembongkaran dan pembukaan kembali Kalimati di beberapa titik strategis. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk pemulihan fungsi saluran, tetapi juga sebagai upaya mitigasi banjir yang belakangan ini semakin sering dan parah menghantam kawasan-kawasan padat penduduk seperti Margahayu, Bekasi Timur, dan sekitarnya. Pembongkaran dilakukan bertahap, diawali dari segmen-segmen paling terdampak penyumbatan. Petugas mulai membongkar beton yang menutup aliran kali, membenahi gorong-gorong yang rusak, dan mengangkut tumpukan sampah yang selama ini terjebak di bawah permukaan kota. Seiring alat berat yang bekerja, terungkaplah fakta bahwa aliran Kalimati masih bisa diselamatkan. Masih ada kehidupan di bawah tumpukan yang selama ini dianggap mati. Namun proses ini tak sepenuhnya mulus. Beberapa titik aliran telah lama dijadikan permukiman semi-permanen. Bangunan berdiri di atas saluran air dan sebagian warga menggantungkan hidupnya pada lahan-lahan tersebut. Ketika pembongkaran dimulai, muncul gejolak, protes warga, tuntutan relokasi, hingga tarik ulur antara kepentingan sosial dan kebutuhan ekologis. Pemerintah mencoba bersikap hati-hati. Dialog dibuka, pendekatan persuasif dilakukan, dan skema kompensasi disiapkan. Walaupun tidak semua pihak sepenuhnya puas, sebagian besar warga mulai memahami bahwa pembongkaran ini bukan sekadar proyek pemerintah, melainkan bagian dari perbaikan menyeluruh terhadap ekosistem kota yang selama ini tertekan. Tak hanya warga, sejumlah komunitas lingkungan turut terlibat. Mereka melihat ini sebagai peluang untuk merevitalisasi fungsi air sebagai bagian dari ruang hidup kota. Beberapa komunitas bahkan mendorong agar aliran Kalimati yang dibuka kembali bisa diintegrasikan dengan ruang publik, seperti taman air, jalur hijau, hingga koridor pedestrian yang ramah lingkungan. Mereka ingin Kalimati tak lagi jadi saluran buangan yang tersembunyi, tapi menjadi wajah baru kota yang lebih manusiawi. Kini meski masih jauh dari selesai, proyek pembongkaran Kalimati menunjukkan hasil. Air mulai mengalir kembali di titik-titik yang telah dibuka. Debit air yang semula stagnan kini bergerak, memberi harapan baru akan sistem drainase yang lebih baik. Banjir yang sebelumnya rutin menghantui saat hujan lebat, perlahan mulai berkurang. Kisah Kalimati adalah pengingat bahwa dalam setiap pembangunan, ada warisan yang tak boleh diabaikan. Saluran air bukan sekadar jalur teknis, tapi bagian dari sistem kehidupan kota. Membiarkannya mati berarti menumpuk masalah bagi generasi berikutnya. Dan membukanya kembali, meski sulit, adalah bentuk tanggung jawab yang berani. Pembongkaran Kalimati di Bekasi bukan hanya tentang proyek fisik, ia adalah simbol kebangkitan. Bahwa di tengah kota yang padat, air tetap punya hak untuk mengalir. Bahwa masa lalu, meski terkubur, tetap bisa dibuka kembali dan memberi arah bagi masa depan yang lebih lestari.